Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersman bin Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Saya akan mengajak Anda untuk mengupdate tentang kabar jadi penggerbekan dari rumah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Ini perkembangannya menarik ini karena polisi akhirnya secara resmi itu buka suara soal kabar adanya penggerbekan itu. Itu yang peristiwanya kan terjadi hari Kamis pekan lalu. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Arisam Indradi, tegas membantah rumor tersebut tidak ada, katanya begitu ya. Dan pernyataan dari Komisaris Besar Ade Arisam Indradi ini memperkuat pernyataan sebelumnya dari Kapus Penkum, Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, dan juga penjelasan dari Kepala Pusat Penerangan TNI, Mabes TNI, yakni Mayor Jenderal TNI Christomey Sianturi, yang menyatakan bahwa itu prosedur yang normal dan merupakan implementasi MOU antara Mabes TNI dengan Kejaksaan Agung. Selain itu kan juga ada keputusan dari Presiden sebelumnya ya yang berkaitan dengan pengawalan kantor-kantor kejaksaan mulai dari Kejaksaan Agung ke Kejati di seluruh provinsi sampai kemudian ke kepala dengan Kejari Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Jadi waktu itu atau bukan waktu itu kemarin penjelasannya rumah Febri itu sesuai dengan prosedur, nggak ada rumor-rumor di belakang itu, nggak benar bahwa ada penggerbekan dan sebagainya. Itu yang ingin dikatakan oleh para petinggi kita itu bahwa tidak terjadi apa-apa. Tapi masalahnya ya, hari ini kok publik kemudian dikejutkan dengan mejengnya atau dipajangnya dua kendaraan taktis, yakni Anoa di kantor Kejaksaan Agung di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Apa sesungguhnya yang terjadi? Kalau pakai bahasa orang Medan ini kendati rame-rame dibantah, tapi tampilan dua rantis itu bikin kita ngeri-ngeri sedap ya. Dan soal ini juga banyak disoroti oleh media. Media secara umum seragam juga ini. Misalnya kompas.com dia siang ini pukul 14 tadi menurunkan berita bahwa Panzer Anoa diparkir di Kejaksaan Agung. Ada apa? Dengan tanda tanya begitu. Ditulisnya begini, dua unit kendaraan taktis jenis Anoa terparkir di halaman gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Selasa tanggal 5 Agustus 2025. Berdasarkan pantauan kompas.com di lokasi, kedua kendaraan lapis baja itu terlihat terparkir secara terpisah di area komplek Kejaksaan Agung. Sementara kumparan news.com menulis judulnya Panzer Anoa TNI bersiaga di Kejaksaan Agung. Ada apa? Semuanya pakai tanda tanya ada apa. Dan ini turunnya juga sama beritanya sekitar pukul 14 sekian menit dan sebagainya begitu ya. Hampir sama ya. Dan masih banyak media lain yang memuatnya. Silakan Anda googling deh ya. Semuanya itu dengan penuh tanda tanya. Ya wajar ya kalau kemudian publik yang diwakili oleh media itu mempertanyakan. Kenapa ini? Karena Anoa ini walaupun disebut kendaraan taktis, ini kendaraan tempur ya. Mungkin tapi kendaraan tempur jenis ringan untuk angkut personil. Ini saya kutip dari situsnya Pindad ya. Karena Anoa ini kan diproduksi oleh PT Pindad ini ya. Ini keren nih, perusahaan dalam negeri kita sendiri sudah bisa membuat kendaraan tempur, dan bahkan juga kita tahu ya mobil dinasnya presiden itu kan juga dibuat di Pindad ya. Jadi kalau saya baca di situsnya Pindad itu disebutnya Anoa 6x6 APC, Armor Personal Carrier. Anoa 6x6 APC adalah generasi pertama kendaraan tempur dari PT Pindad Persero. Jadi disebutnya oleh Pindad sendiri sebagai kendaraan tempur ya, yang memiliki keunggulan dalam mobilitas, proteksi, serta daya angkut. Anoa 6x6 APC memiliki rasio daya berat 25 HP garis miring ton serta dilengkapi dengan sistem komunikasi dan transmisi otomatis. Anoa tipe APC memiliki kapasitas 12 orang personil termasuk pengemudi. Memiliki top speed 80 km per jam pada jalan raya dengan daya jelajah 600 km. Jadi kendati jenisnya ringan, tapi ini adalah kendaraan tempur. Sekali lagi itu ya, yang penting kendaraan tempur kenapa dipasang di Kejaksaan Agung. Kendaraan ini umumnya digunakan oleh TNI untuk pengangkutan pasukan, patroli, serta pengamanan, baik dalam operasi militer maupun dalam kegiatan non-perang seperti pengamanan VIP dan gedung strategis. Artinya kendaraan ini ya digunakan dalam kondisi tidak biasa gitu. Kalau biasa-biasa saja nggak mungkin dipajang ini. Kalau toh dijelaskan tidak ada apa-apa, ya tetap saja mengundang kecurigaan atau setidaknya tanda tanya lah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menjelaskan bahwa kehadiran kendaraan militer tersebut berkaitan dengan pengamanan Sekretariat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Ini pengamanan sekretariat tim PKH di mana di dalamnya ada unsur TNI. Kebetulan kantornya ada di Kejagung. Itu kata Anang kepada wartawan di kantor Kejaksaan Agung hari ini, Selasa siang ya. Nah, kalau kita lihat memang Satgas PKH ini, penerbitan kawasan hutan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan yang terbit pada 21 Januari 2025 lalu. Tujuan pembentukan Satgas PKH adalah untuk mengembalikan kawasan hutan yang telah disalahgunakan ke fungsi aslinya. Dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansah merupakan Ketua Pelaksana Satgas PKH. Sementara siapa Ketua Satgasnya? Ketua Satgasnya adalah Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Syafri Samsudin, salah satu orang kepercayaannya Presiden Prabowo Subianto. Mungkin kalau saya sebut salah satunya, salah sedikit gitu ya. ya. Salah sedikit orang dekat dan kepercayaan dari Pak Prabowo. Pada bulan Maret lalu itu sudah mulai beraksi ini ya, Satgas penerbitan kawasan hutan itu. Dia sudah menyita sejumlah lahan dari para pengusaha-pengusaha itu, kan kita tahu ya. Banyak sekali lahan-lahan hutan itu yang kemudian dikuasai oleh kelompok-kelompok pengusaha besar itu sampai jutaan hektar lahannya itu, dan kemudian ini dijadikan kayak kayak bank tanah gitu, dan mereka dan bisa diagunkan loh itu. Padahal itu milik negara dan nggak bisa diakses oleh rakyat biasa. Nah, Safri pada waktu itu menyerahkan seluas 438.865 hektar ke BUMN PT Agrinas Palma Nusantara. Ya benar, kalau daripada pegang swasta kasih aja ke BUMN ya. Adapun lahan sawit yang diserahkan ke Agrinas Palma Nusantara ini adalah merupakan bagian dari 1.160.164 hektar lahan sawit ilegal yang sudah dikuasai oleh negara. Lahan ini diambil dari 369 perusahaan dan tersebar di 9 provinsi dan 64 kabupaten. Jadi dia ada di perusahaan itu diambil alih oleh PKH ini. Pasti banyak yang nggak happy dengan langkah Satgas. Dan kita tahu penguasa lahan-lahan negara itu kan kebanyakan adalah perusahaan besar yang sering disebut sebagai milik oligarki. Yang ini ya karena namanya oligarki itu pasti bekerja sama dengan penguasa, petinggi negara maupun petinggi penegak hukum. Pokoknya semua bercampur baur di situ dan untuk oligarki yang menguasai aset-aset negara secara tidak sah. Apakah ada kaitannya dengan itu? Kan kita mengapa membahas itu karena tadi Anang Supriyatna menyatakan seperti itu. Kendati mencoba menepis soal adanya ketegangan atau bahkan situasi darurat menyusul kabar penggeledahan di rumah Jampitsus Febri Adriansah, sesungguhnya Anang juga memberi kita clue ya tentang apa yang terjadi. Kan kemarin ditanya oleh wartawan, kenapa kok rumahnya Pak Febri Adriansah itu dijaga banyak tentara itu kalau Tempo menyebutnya ada setidaknya hampir 10 orang gitu. Saya nggak tahu kenapa dipilih hampir ya. Oke lah, karena disebut juga 5 sampai 10 orang. Ini berarti kan satu regu ya, hampir sama dengan penjagaan Kejari sesuai dengan keputusan Presiden. Ya, Presiden kan sebelumnya memutuskan untuk mengawal seluruh kantor kejaksaan mulai dari Kejaksaan Agung, Kejari sampai ke Kejati sampai Kejari. Di Kejaksaan Agung ada 2 peleton, dan untuk di Kejaksaan Tinggi ada 1 peleton, dan untuk di Kejari itu ada 1 regu. Ana mengatakan pengamanan itu juga tidak lepas dari jabatan Febri sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Sebagai Jampitsus, menurut Anang, Febri banyak menangani perkara korupsi. Nah, ini kata kuncinya. Ya kan tahulah, penangannya sudah ada dari dulu. Ini benar, karena kita kan belakangan ini banyak sekali melihat, kadang-kadang kita sampai melongo-melongo ya kalau lihat jumpa pers di Kejaksaan Agung itu bagaimana mereka menyita duit triliunan gitu yang ditumpuk sampai tinggi banget gitu ya. Dan oleh netizen kemudian disebut ini sebagai apa ya, klasemen liga korupsi. Apa aja sih? Kasus Pertamina sampai ratusan triliun, kemudian apalagi banyak lah ya liga itu, soal kemarin itu soal minyak sawit, kemudian apalagi kalau di situ ada Asabri dan sebagainya, banyak kasus lah. Sekarang ini berkejaran ini soal korupsi ini, main gede-gedean, miliar, ratusan juta miliar itu udah nggak main gitu. Triliun pun kalau cuma 1-2 triliun juga udah nggak main. Itu rata-rata mainnya sudah sampai ratusan triliun. Belum lagi kasus-kasus yang terbaru. Kasus yang terbaru kita bisa nyebut kasus Riza Khalid yang sekarang sudah dijadikan tersangka dan kemudian paspornya dibatalkan oleh Kementerian Imigrasi ya. Ini kemudian juga ada kasus-kasus yang banyak orang kemudian mengait-ngaitkan dengan penguasa lama, yakni Joko Widodo. Ini kasus Sritex, kemudian juga Chromebook kantor di Kementerian Ristek Dikti, terus apalagi kasus sekarang ini kasus minyak Wilmar dan sebagainya. Itu semua ada afiliasinya dengan penguasa yang lama. Jadi ya Febri ini pasti banyak musuhnya lah dia ya.
Karena dia kok tiba-tiba menangani kasus-kasus gede seperti itu dan sepertinya tidak kompromi, semua disikat sama dia gitu. Apakah karena itu sekarang koruptor gitu fight back, cari-cari kesalahan Febri Adriansah, dan kebetulan mungkin ketemu ya, namanya orang nangani kasus besar begini, kejaksaan lagi kan, aparat penegak hukum kita sulit kita untuk mencari yang bersih gitu, benar-benar bersih. Tapi mungkin kalau kita cara berpikir seperti itu, kita nggak pernah nangani kasus korupsi dengan serius ya. Lebih baik kalau ada orang-orang yang oke lah sedikit-sedikit apa kotor atau kalau dalam najis itu kadarnya ya masih bisa dibasuh dengan air dan sebagainya, tidak harus dengan dengan pasir, dengan sabun, dengan air gitu. Dan dia mau bertobat dan dia kemudian pasang badan untuk memberantas korupsi, ya sementara mestinya dipakai, disupport aja gitu. Tapi kalau kemudian dia dicari-cari ya pasti akan ketemu juga kasusnya. Apakah itu? Saya nggak tahu. Saya tidak mau memberikan penilaian kriterianya masuk di mana Pak Febri Adriansah ini. Yang jelas dia sekarang Satgas PKH di bawah Pak Sapri Samsudin, Menhan Sapri Samsudin, dan sebagai jampitsus dia yang menangani kasus-kasus gede sekarang yang buat kita kalau lihat tumpukan uang yang kita sampai melongo ya di Kejaksaan Agung. Yang begini-begini, rumor begini ini menurut saya yang harus bikin lurus dan tidak cukup dibantah, nggak ada apa-apa, nggak ada penebalan, tapi tiba-tiba 2 kendaraan tempur nangkring di Kejaksaan Agung, ya kan orang pasti mempertanyakan soal itu ya. Kalau kita flashback ke kasus yang belakangan ini lagi ramai, yang sejak kemarin itu ramai karena diberitakan oleh Tempo itu kan soal penggerbekan rumahnya Febri Adriansah yang terjadi ini rumahnya di kawasan Jakarta Selatan, nggak jauh lah dari kantor Kejaksaan Agung, yang rumahnya katanya digerebek karena ada polisi mau menggerebek tapi tidak bisa masuk karena dijaga ketat oleh TNI. Itu yang muncul di beritanya di Tempo, dan ini dikait-kaitkan dengan kasus-kasus di luar kasus korupsi ini, karena ada kasus penculikan, kasus perintangan terhadap penegakan hukum dan sebagainya. Kita tidak tahu kasusnya itu seperti apa, tapi yang jelas seperti dikatakan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, nggak ada kasus itu. Tapi kalau nggak ada, wartawan kok bisa mendeskripsikannya dengan detail ya, dan kesaksian-kesaksian di lapangan juga seperti itu. Ini yang menurut saya yang harusnya dibikin terang ya. Kalau tidak, kemudian orang jadi bertanya-tanya apa yang terjadi kok seperti itu. Kemudian kan ini pemerintahan ini kan satu kepala negaranya yakni Pak Prabowo, dan harusnya ketika Pak Prabowo misalnya sudah memerintahkan Kejaksaan Agung untuk sikat korupsi-korupsi besar, ya instansi lain, penegak hukum lain juga harus mensupportnya itu. Karena kita memang mencium ini ada upaya yang serius dari Pak Prabowo dengan tadi itu, dengan memberikan, kan ada 2 keputusan ya untuk membackup Kejaksaan Agung ini. Yang pertama adalah MOU, itu antara Kejaksaan Agung dengan Panglima TNI, dan kemudian Panglima TNI sudah memerintahkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat untuk melakukan pengawalan terhadap personil kejaksaan, bukan hanya personilnya tapi sampai keluarganya, derajatnya 3 ke atas, 3 ke bawah, 3 ke samping kiri kanan, dan kemudian ada kepres dari Presiden, ya ini tahun 2005 ini yang memerintahkan agar kantor-kantor Kejaksaan Agung itu dikawal secara ketat mulai dari Kejaksaan Agung sampai ke Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi dan juga di Kejari, Kejaksaan Negeri di berbagai daerah. Saya nggak tahu kalau kantor kejaksaan yang lebih kecil apa bantuan ya, saya nggak tahu apa namanya, kan ada juga tuh di Kejari, apakah juga dikawal. Jadi jumlahnya saya pernah sebut, hitung-hitungannya bisa sampai 6.000 personil, jadi nggak main-main. Jadi ada yang sangat serius soal ini, soal pemberantasan korupsi dan Kejaksaan Agung yang sekarang ini diandalkan oleh Pak Prabowo. Apakah soal ini gitu kemudian dia ada kendaraan tempur nangkring di Kejaksaan Agung gitu. Sebenarnya kalau sejak Presiden misalnya memutuskan pengawalan itu sejak awal, memang kelihatan sekali pengetatan di kantor-kantor kejaksaan, orang nggak terlalu kaget. Tapi kan sekarang ini sehari setelah rumor, kita sebutnya rumor ya karena mereka juga menyebutnya rumor, ada penggeledahan di rumahnya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansah, tiba-tiba nangkring 2 kendaraan tempur Anoa di Kejaksaan Agung. Apa sesungguhnya yang terjadi? Sementara kita bisa menyebutnya wallahu alam bisawab, tapi sebenarnya dari situ kita bisa mengendus sesuatu memang tengah terjadi. Saya Hersman Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.